Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi MSc PKJ atas kesempatannya untuk saya mengisi dalam presentasi modul psikoterapi psikodinamik dengan judul wawancara dinamik dan garis besar kajian psikodinamik. Baik, langsung saja masuk ke materi bahwa tujuan pembelajaran yang diharapkan kita dapatkan pada kuliah ini adalah peserta didik mampu memahami dan mengetahui teknik wawancara psikodinamik, juga mampu menyimpulkan diagnosis deskriptif dan juga diagnosis dinamik dari hasil wawancara psikodinamik yang sudah dilakukan. Sebelumnya, kita membahas terlebih dahulu mengenai psikoterapi psikodinamik. Psikoterapi psikodinamik ini terdiri dari beberapa part atau beberapa bagian yang diawali dengan assessment, kemudian dilanjut dengan beginning, middle, dan terakhir diakhiri dengan ending. Assessment ini termasuk di dalamnya merupakan masalah akut dan pola fungsi yang sedang berjalan. Kemudian dia juga menilai riwayat, membuat formulasi awal, dan juga membuat rekomendasi tata laksana yang diharapkan bisa dilaksanakan pada fase selama psikoterapi psikodinamik ini. Kemudian berlanjut ke fase berikutnya, yaitu fase beginning, di mana di dalamnya termasuk membangun tujuan, mengembangkan aliansi terapeutik, menyusun tujuan, dan membantu pasien untuk mempelajari bagaimana terapi ini dilaksanakan. Dikenal juga sebagai suatu fase induksi. Dilanjutkan dengan fase berikutnya, yaitu middle phase, di mana pasien dan terapis bekerja sama untuk mencapai tujuan terapi, atau dikenal juga sebagai mid phase. Kemudian yang terakhir adalah ending. Nah, pada bagian ini diharapkan adanya konsolidasi tujuan, kemudian terapis dan juga pasien dapat meninjau ulang hasil terapi, kemudian menilai perubahan yang terjadi untuk pengembangan di masa mendatang, merencanakan tata laksana selanjutnya, dan menyelesaikan terapi, atau disebut juga sebagai suatu fase terminasi. Nah, psikodinamik psikoterapi ini diharapkan bisa terlaksana dengan menciptakan suasana nyaman agar pasien mau bercerita. Kemudian mencoba menemukan sebetulnya siapa pasien ini dan mengapa mereka mencari pertolongan. Yang awalnya harus kita ketahui adalah sebetulnya pasien ini mengapa mereka mencari pertolongan kepada terapis. Bagaimana kita dapat menciptakan suasana nyaman untuk bercerita sebelum kita melakukan psikoterapi psikodinamik? Tentu saja kita harus bersikap empati dan juga tidak menghakimi, di mana sikap ini akan menimbulkan rasa nyaman bagi pasien. Kemudian hal yang perlu dilakukan dalam bersikap empati adalah dengan memberikan pertanyaan terbuka, mendorong pasien untuk dapat menceritakan masalahnya yang membawa pasien datang tanpa memaksa pasien bercerita, tanpa memaksa pasien untuk bercerita. Di sesi awal, kita dapat membiarkan pasien untuk menceritakan sendiri keluhannya tanpa dipandu sekitar 5-10 menit pertama. Tidak ada topik yang terlalu personal dalam kondisi ini, jadi kita perlu membiarkan pasien untuk dapat bercerita bebas tentang apapun, mulai dari hubungan mereka dengan ketakutan terdalamnya, kemudian kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga sikap empati itu dapat tercipta. Kemudian kita juga bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan nada yang tidak menghakimi. Jadi beberapa pasien akan tetap tegang dan tidak nyaman meskipun kita telah berusaha sebaik mungkin. Coba untuk mengatasi dan mengurangi ketidaknyamanan mereka sambil mengingat bahwa kecemasan mereka sebetulnya dapat memberikan kita sebagai terapis itu informasi yang penting tentang siapa pasien tersebut dan juga mengapa mereka datang untuk mencari pertolongan. Kemudian, hal penting yang kedua adalah memperhatikan kenyamanan pasien, di mana kenyamanan pasien ini dapat diperhatikan dengan memberikan ruang yang bersih, kemudian ruang yang nyaman, tempat duduk yang cukup nyaman untuk pasien dapat duduk dan bercerita, kemudian tempat yang cukup sepi juga untuk pasien dapat bercerita, kursi yang cukup dekat dengan terapis, kemudian kadang-kadang kita juga perlu memberikan sentuhan tertentu juga untuk menciptakan kenyamanan. Misalnya, kita juga perlu mematikan ponsel setiap kali sesi agar tidak mengganggu kenyamanan pasien itu sendiri. Atau bisa juga kita menambahkan wewangian pada ruangan terapi kita, sehingga pasien bisa lebih nyaman dalam melakukan cerita dan melakukan psikoterapi psikodinamik ini.
Yang ketiga adalah menjamin kerahasiaan. Jadi meyakinkan pasien bahwa pembicaraan pasien dan terapis ini tentu saja dijaga kerahasiaannya agar pasien menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman untuk menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Dan yang keempat adalah menunjukkan pemahaman, yaitu cukup menyampaikan kesan awal kepada pasien dengan cara membuat mereka merasa didengar, divalidasi, dan dipahami. Ini bisa juga membantu pasien dalam setiap sesi terapinya. Kemudian menetapkan menetapkan batasan. Jadi menginformasikan ke pasien batasan dalam terapi ini seperti berapa lama sesi terapi akan dijalankan. Wawancara ini digunakan sebagai metode asesmen untuk psikoterapi. Jadi tentu perlu menetapkan batasan apa saja antara terapis dan juga pasien itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bersikap profesional dan teliti. Jadi menunjukkan sikap profesional akan membuat pasien menjadi lebih aman dan perlu juga menjaga bahwa sesi terapi ini merupakan sesi terapi yang bersifat hubungannya satu arah. Nah, untuk wawancara ini digunakan untuk membantu kita melakukan assessment. Jadi assessment itu apa saja yang dibahas. Yang pertama adalah keluhan utama dan juga gejala saat ini yang dirasakan pasien, kemudian riwayat-riwayat penyakit pasien, domain fungsi, terus kapasitas reflektif, motivasi, dan juga sumber daya apa yang dimiliki pasien yang akan dijelaskan satu persatu. Keluhan utama gejala saat ini biasanya kita perlu ketahui sejak sesi pertama, di mana harus diperjelas kepada pasien hal apa yang menyebabkan pasien datang. Jadi penting untuk menilai kegawat daruratan, misalnya pasien datang karena sedih dan rasa ingin mengakhiri hidup, maka yang menjadi kegawat daruratan untuk bisa kita tata laksana terlebih dahulu adalah keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga kita perlu fokus terhadap hal-hal yang menyebabkan kegawat daruratan itu sendiri. Yang kedua adalah riwayat penyakit. Riwayat penyakitnya terdiri riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit sebelumnya, dan riwayat perkembangan. Ini penting perlu untuk kita tanyakan untuk kita bisa menggali dan asesmen lebih lanjut, dan harapannya kita bisa memberikan diagnosis, baik itu diagnosis dinamik maupun diagnosis deskriptif terhadap pasien tersebut. Kemudian ada juga yang perlu dinilai ada domain fungsi, yaitu menilai karakteristik pasien dalam berpikir, pola perasaannya, dan juga pola perilaku pasien atau ego functioning. Jadi kita harus tahu apakah pasien dapat membuat hubungan dengan terapis, kemudian mengelola emosi, memahami secara akurat realitas, atau mengendalikan impuls, dan juga menunda kepuasan. Jadi ingat bagaimana cara menilai kekuatan dan kesulitan yang dilakukan, yang dimiliki oleh pasien. Jadi pasien itu dinilai ethical judgment-nya, apakah dia memiliki kapasitas untuk menilai benar dan salah, yang membantu menolong pasien untuk menilai kekuatan, untuk mempermudah terapis, untuk menentukan pilihan terapi yang sesuai dengan kemampuan pasien. Kemudian dinilai juga kapasitas reflektif pada pasien tersebut. Hal ini penting untuk membuat pasien dapat berpikir kritis mengenai diri mereka sendiri dan perilaku yang dapat membantu pasien. Kapasitas untuk merefleksikan ini juga penting untuk melihat kemampuan pasien, menilai jalannya terapi dan hubungan pasien dengan terapis. Beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan misalnya, bagaimana kamu bisa menjelaskan tentang dirimu kepada orang lain, atau bagaimana orang lain menilai tentang dirimu, atau pertanyaan yang lain adalah hal apa yang paling mudah dan paling sulit bagi Anda dalam melakukan hubungan ini. Selanjutnya adalah pikiran psikologis. Jadi pikiran psikologis ini penting untuk melihat bagaimana pasien mengkonseptualisasi pikiran mereka, apakah dapat melihat dalam konsep unconscious atau tidak. Menilai jalan pikiran seseorang dalam menilai suatu masalah penting untuk menentukan tipe psikoterapi apa yang paling sesuai pada pasien tersebut. Memprioritaskan masalah. Nah, penilaian prioritas masalah mana yang paling mendesak untuk ditangani pada saat pasien datang. Jadi ini sudah bisa diketahui sejak prioritas masalah, misal saja pasien datang dengan gangguan panik dan ada keinginan bunuh diri, maka perlu dinilai manakah masalah prioritas yang perlu dilakukan. Sejak mengetahui keluhan utama atau mengetahui hal apa yang menyebabkan pasien datang ke terapis.
Kemudian dinilai juga motivasi dalam terapi. Jadi kita dapat mengukur motivasi untuk terapi dengan mengajukan pertanyaan kepada pasien yang dirancang untuk menilai ide-ide mereka tentang terapi. Seperti apa psikoterapi yang Anda bayangkan, misalnya pertanyaan yang bisa kita ungkapkan. Atau apakah Anda tahu seberapa sering Anda akan datang ke sini? Atau pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki perasaan bahwa psikoterapi dapat membantu Anda? Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa menilai sumber daya dan matriks sosial yang mempengaruhi. Jadi terapis perlu menilai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya terapi pada pasien. Jadi apakah ekonominya kira-kira cukup untuk melakukan seluruh sesi terapi? Misalnya pasien ini menggunakan BPJS atau tidak. Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan karena sesi terapi psikoterapi psikodinamik ini kan cukup panjang. Apabila pasien mengalami kesulitan dalam pembiayaan, juga tentu saja akan menghambat keberhasilan dari psikoterapi psikodinamik ini. Kemudian, misalnya kita berkehendak untuk memberikan lebih dari satu pengobatan yang sebenarnya sesuai untuk pasien. Misalnya pasien membutuhkan psikoterapi dan juga obat-obatan, apakah pasien mau mau melakukannya secara sekaligus atau hanya satu persatu, seperti itu juga perlu dipikirkan. Nah, setelah melakukan wawancara dinamik tersebut, diharapkan kita dapat menetapkan diagnosis deskriptif dan juga diagnosis dinamik, di mana diagnosis deskriptif ini merupakan diagnosis yang didasarkan pada gejala-gejala yang terlihat pada pasien. Diagnosis ini tidak memperhatikan penyebab dari gejala tersebut, jadi hanya based on simptomnya saja. Kemudian kita juga dapat menetapkan diagnosis dinamik, yaitu diagnosis yang memperhatikan penyebab dari gejala yang terlihat pada pasien. Nah, diagnosis ini melihat bagaimana gejala tersebut muncul dan berkembang pada pasien. Setelah ini, akan kami peragakan bagaimana metode wawancara dinamik yang akan dibantu oleh rekan saya, Mbak Rufi, sebagai pasien dan saya sebagai terapis. Baik, selamat pagi. Saya dengan Dr. Wida, dokter yang akan memeriksa Maida selama sesi terapi. Apakah saya bisa mengetahui apa yang membuat Mbak datang kemari? Ini tentang pacar saya, dokter. Kami ada rencana untuk menikah, namun pacar saya memutuskan saya. Saya sudah menangis untuk beberapa hari. Saya pikir hidup saya sudah hancur. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk membicarakan hal tersebut. Saya melihat kesedihan itu di wajah Mbak. Bisakah Mbak menceritakan lebih jauh mengenai apa yang terjadi? Nah, teknologi ini merupakan suatu bentuk dari empati, di mana kata-kata saya melihat kesedihan itu di wajah Mbak En juga merupakan suatu bentuk empati yang dilakukan terapis kepada pasiennya. Ini sangat memalukan, dokter. Saya adalah orang yang buruk. Saya takut orang-orang akan mengetahui keburukan saya. Hmm, ini mungkin hal yang berat untuk Mbak En ceritakan. Tapi saya di sini berusaha membantu Mbak En dan menjaga kerahasiaan pasien. Kata-kata ini termasuk dalam assuring confidentiality atau menjaga kerahasiaan pasien. Baik, dokter. Saya akan menceritakan apa yang terjadi. Saya sebelumnya minum miras pada 3 minggu yang lalu dan tidur dengan laki-laki lain. Kemudian pacar saya mengetahui hal tersebut. Saya sangat sedih dan kecewa, dok, sejak saat itu. Dokter pasti berpikir bahwa saya adalah orang yang menjijikkan. Ini merupakan hal yang berat untuk Mbak En ceritakan. Tetapi hal inilah yang menyebabkan Mbak En sedih dan membuat Mbak En akhirnya datang ke sini hari ini. Saya berterima kasih karena Mbak En mau menceritakan hal tersebut sehingga kita bisa mengetahui situasi yang sebenarnya dan harapannya dapat memberikan pertolongan yang sesuai. Untuk teks yang diberikan label biru ini merupakan demonstrating understanding, sedangkan mengulang kata-kata yang berwarna merah ini merupakan chief complaint dari pasien tersebut. Iya, dokter. Saya sedih sekali. Saya malu terhadap diri saya. Rasanya saya ingin pergi jauh. Nah, tadi
sedikit contoh wawancara dinamik. Baik, tadi merupakan contoh percakapan dalam wawancara dinamik yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan asesmen. Kemudian hal tersebut bisa juga kita lakukan untuk menetapkan diagnosis, baik itu diagnosis dinamik maupun diagnosis pada pasien. Nah, ini merupakan referensi yang saya dapatkan untuk pada modul kali ini. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, salam sejahtera bagi kita semua.